Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hari ini kita pelajari lembar belajar 4 ya, mengenai sudut antar vektor bagian perkalian skalar ya, tentang perkalian skalar atau disebut juga perkalian titik atau perkalian dot ya, karena lambangnya adalah dot seperti ini ya. Misalkan ada dua buah vektor, katakan vektor A dan vektor B, mempunyai sudut apit alfa ya, sudut apitnya alfa. Maka vektor A dot vektor B itu didefinisikan sebagai panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Ya, ini adalah definisinya nih. Definisi dari vektor A dot vektor B. Ya. Hasil perkalian dot adalah sebuah bilangan. Ya, jadi hasilnya adalah sebuah bilangan atau disebutnya skalar. Ya, dan bukan vektor. Jadi vektor dot vektor itu menghasilkan skalar ya, sebuah bilangan ya, sebuah bilangan dan bukan vektor ya. Kalau dalam bentuk komponen, misalkan vektor A komponennya adalah A1, A2 dan A3, sedangkan vektor B adalah B1, B2, B3, maka vektor A dot vektor B seperti ini ya, itu bisa kita kalikan yang seletak A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3 ya. Ini bawahnya nih, tambah A3 kali B3 gitu ya. Jadi tinggal dijumlahkan seperti ini. Kemudian dalam fisika, besaran fisika yang didefinisikan dengan perkalian dot, perkalian skalar adalah usaha ya, yaitu W. Jadi kalau misalkan ada benda, kemudian didorong dengan kayak F, kemudian bendanya berpindah, kayak ditarik gitu ya, misalnya ditarik pakai tali gitu ya, tapi pindahnya horizontal. Maka usaha didefinisikan sebagai vektor gaya dot dengan vektor perpindahannya. Atau besarnya vektor gaya kali besarnya vektor perpindahan dikali cos alfa. Ya, ini adalah definisi dari usaha ya, ini penerapannya dalam fisika. Oke, bagaimana dengan vektor-vektor satuan ya? Bagaimana perkalian dot di antara mereka ya? Vektor satuan itu vektor yang panjangnya satu satuan ya, misalnya dari 0 ke 1 ya. Arah sumbu X adalah vektor I, arah sumbu Y vektor J, arah sumbu Z adalah vektor K. Kalau vektor I dot vektor I, ini akan dihasilkan 1 ya. Vektor J dot J dihasilkan 1, K dot K akan dihasilkan 1. Kenapa vektor I dot vektor I itu hasilnya 1? Kembali lagi ke definisi ini ya. Coba kalau kita ganti vektor A-nya dengan vektor I, dot dengan vektor I, jadinya seperti apa nih? Panjang vektor I kali panjang vektor I kali cos alfa. Alfa itu apa sih? Sudut antara kedua vektor ya, yaitu sudut antara vektor I dengan vektor I. Antara vektor I dengan vektor I. Berarti sudut apit dia berimpit ya, sudut apitnya itu 0 derajat. Ya. Berapa panjang vektor I? Panjang vektor I berapa nih? Dari 0 ke 1 ya, itu kan. Itu ini 2 nih, dari 0 ke 1. Panjangnya 1 satuan. 1 kali 1. Cos 0 berapa? Cos 0 1 ya. Lihat tabel kalau lupa ya di pelajaran-pelajaran yang lalu. Ini hasilnya 1 ya. Makanya vektor I dot vektor I hasilnya 1. Seperti ini ya. Oke. Begitu juga dengan vektor J dot J, K dan vektor K dot K sama ya, hasilnya 1. Adapun vektor I dot J ini akan menghasilkan 0. Kalau yang beda jenisnya akan dihasilkan 0 ya. Ini semua 0. Kenapa? Coba ya. Kita cek untuk vektor I dot vektor J. Sesuai dengan definisi yaitu panjang vektor I kali panjang vektor J cos. Cos sudut antara vektor I dan J. Berapa sih antara vektor I dan vektor J sudut apitnya? Wah, siku-siku nih, 90 derajat. Ya, panjang vektor I itu 1, namanya juga vektor satuan ya. Panjang vektor J juga 1 ya. Cos 90 berapa? Cos 90 0 ya. Sehingga dihasilkan 0 ya. Karena sudutnya 90 tegak lurus, maka perkalian dot dia akan sama dengan 0 ya. Jadi 0 semua nih. Oke, kemudian ada alat lagi ya. Yang digunakan untuk dalam perhitungan, yaitu jarak antara dua titik. Misalkan ini ada titik A, koordinatnya adalah X1, Y1. Di sini titik B, koordinatnya adalah X2, Y2. Maka panjang AB ya,
panjang luas garis AB dari sini ke sini. Nah, bisa dicari dengan rumus akar dari seperti rumus Pitagoras ya. X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Seperti ini ya. Ini kalau yang 2 dimensi. Ya. Adapun yang 3 dimensi, tambahkan koordinat Z-nya ya. Misalkan sini ada Z1, di sini ada Z2-nya ya. Misalkan ini koordinatnya X2, Y2, Z2. Gitu ya. Maka panjang luas garis AB dalam 3 dimensi bisa dinyatakan sebagai akar dari X2 min X1 kurung kuadrat tambah Y2 min Y1 kurung kuadrat tambah Z2 dikurangi Z1 dalam kurung kuadrat ya. Ini kalau koordinatnya adalah dalam 3D ya, 3 dimensi. Nah, ini sebagai alat ya yang digunakan untuk menghitung panjang ya, panjang antara atau jarak ya antara 2 titik ya. Mungkin penerapannya digunakan untuk menghitung panjang vektornya ya. Oke. Semoga bisa difahami ya materi tentang perkalian skalar atau perkalian dot ini.